Ini merupakan satu tema yang saya pikirkan. Kemarin Pendeta Solomon Yo beberapa waktu yang lalu minta saya untuk khotbah di sini. Ya, sudah dia tanya, Pak Bayu sudah berapa lama ya enggak khotbah di Andika? Kira-kira 3-4 tahun gitu ya. Dan hari ini boleh berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama bagian satu ayat yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan beberapa tafsiran mengatakan bagian ini ditulis ketika Salomo sudah tua. Kemudian dia kembali datang kepada Tuhan setelah kejatuhan karena dia mengikuti istri-istrinya dan menyimpangkan hatinya. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca satu ayat lagi dari Perjanjian Lama untuk mengkaitkan bagian ini dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bagi hari ini boleh kembali datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan kami, supaya boleh mengerti makna hidup kami di hadapan-Mu. Dan kami berkomitmen di dalam kehidupan kami kepada objek iman yang tepat di dalam seluruh sisa-sisa hidup kami ke depan. Karena Tuhan, berkatilah jam ini, menolong kami dan membukakan mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia hidup
dikurung oleh dua entitas, yaitu waktu dan yang kedua tempat. Ini dua wadah yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah hidup manusia. Dia ciptakan ruang, dia ciptakan waktu. Dua tempat di mana menjadi batas, limitasi daripada manusia. Di dalam dua tempat inilah kita hidup. Kita ada di dalam, kita tidak mungkin ada di dalam waktu yang berbeda, di ruang yang sama dan ruang itu tidak berubah. Nah mungkin demikian juga kita tidak akan mungkin ada di ruang yang sama, di dalam waktu yang berbeda, karena semua sudah berubah. Dua wadah yang Tuhan ciptakan bagi kita hidup di tengah-tengahnya, yaitu ruang dan waktu. Maka di tengah-tengah manusia hidup antara ruang dan waktu inilah kita menjalani hari-hari kita. Saudara, saya mempelajari filsafat. Begitu banyak sekali filsafat di dalam hidup manusia. Dan ada salah satu filsafat yang saya kaitkan dengan kalimat yang sudah diucapkan oleh pengkhotbah ribuan tahun yang lalu mengenai filsafat ini. Nah, filsafat ini sekarang berkembang makin lama makin luas. Saudara, filsafat yang salah selalu akan mempengaruhi hidup manusia dan muncul kembali di dalam bentuk yang baru. Saudara, hari ini muncul istilah GJ. Saya baru tahu itu GJ. GJ itu artinya nggak jelas. Ya. Manusia hidup nggak jelas. Ya, nggak jelas. Saudara, ini filosofi yang sebenarnya sudah disampaikan kepada kita di dalam pembukaan kitab pengkhotbah. Segala sesuatu itu sia-sia. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kata pengkhotbah. Dan kalau saudara membaca kitab pengkhotbah, jangan berhenti sampai di pasal 1. Saudara harus membaca terus sampai dengan pasal yang terakhir, pasal yang ke-12. Karena di dalam pasal yang ke-12 itu baru kita bisa mengerti dan mengikat hidup kita untuk tahu apa artinya makna hidup. Saudara, kurang apa Salomo di dalam hidupnya? Seorang raja yang berkuasa, dari sejak muda diberi hikmat oleh Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupnya. Dia menguasai dan kerajaan Israel seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Satu-satunya digenapi itu di dalam zaman masa Salomo. Seluruh janji, tanah perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa diberikan sepenuhnya di dalam zaman Raja Salomo. Tetapi kita lihat di dalam kisah Raja Salomo, pada masa tua hatinya disimpangkan oleh istri-istri dan gundik-gundiknya yang banyak, sehingga dia orang meninggalkan Tuhan. Maka kerajaan itu dipecah oleh Tuhan menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Bukan hanya dipecah, nanti kita lihat bagaimana Israel dibuang oleh Tuhan sebelum Salomo meninggal dunia. Dia dibawa kembali, kemudian menuliskan berdasarkan inspirasi daripada Roh Kudus mengenai apa arti dari makna hidup. Dia memakai satu kalimat, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka. Saudara, berapa banyak orang merasa hidup sia-sia? Berapa hari yang lalu saya membaca satu berita dikirim oleh satu hamba Tuhan. Ada seorang pendeta mati bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu lagi ada seorang pendeta dengan jemaat yang besar mati bunuh diri. Dan waktu ditanya mengapa dia mengalami depresi sehingga dia bunuh diri, jawabannya sangat-sangat aneh sekali. Karena kasihan melihat jemaat hidup di dalam depresi, hidup dalam kesulitan, karena dia selalu menerima begitu banyak keluhan. Kemudian dia merasa dirinya sendiri seorang yang melayani dan gagal. Dan terakhir
dia melakukan bunuh diri. Sudah sangat menyedihkan sekali hal demikian. Mengapa? Karena Anda mengerti, gak jelas tujuan hidupnya, gak jelas makna daripada hidupnya. Nah, tahun 1957 ada seorang eksistensialis, dia seorang ateis, dia mendapatkan Nobel dari karya sastra dia. Namanya Albert Camus. Ya, dia seorang filsuf dari Perancis, orang Aljazair, seorang yang sangat pandai sekali. Tetapi sayang sekali bahwa dia adalah orang yang tidak mengkaitkan hidupnya dengan Tuhan. Maka filsafatnya dikenal dengan absurdisme. Absurdisme, dia mengatakan satu kalimat bahwa hidup manusia itu absurd, tidak jelas. Manusia hidup itu tanpa makna, karena manusia tidak tahu kemana arah tujuannya, kemana arah hidupnya. Saudara, buku dia booming, terkenal, dibaca oleh banyak orang. Dan salah satu karyanya itu menceritakan mengenai seorang raja yang namanya Sisyphus. Ya. Sisyphus ini adalah seorang raja yang dihukum oleh para dewa. Mengapa dihukum oleh para dewa? Karena dia melawan kehendak dewa. Maka hukumannya apa? Diminta untuk menggelindingkan batu yang besar sampai ke atas puncak gunung. Tugasnya adalah menggelindingkan batu yang besar. Saudara, dia raja yang begitu kuat sekali. Kalau saudara membaca bukunya, gambar daripada tulisan dia adalah seorang yang kokoh, kuat. Waduh, mangga kanan kiri gitu ya. Badannya begitu besar, matanya tajam, menatap sambil menggelindingkan batu yang besar. Dan dia mengerjakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Batu tersebut dia bawa dari bawah sampai ke atas sebagai satu ketaatan karena dewa menghukum dia. Dan dia menggelindingkan batu tersebut. Wah, dengan susah payah dia bawa sampai di atas. Sudah sampai di puncak. Dia kira sudah selesai hukumannya. Ternyata batu itu gelinding lagi ke bawah. Terus ke bawah. Dia kejar, dia bawa kembali. Batu itu berhenti sampai di bawah. Kemudian dia angkat terus lagi. Dia bawa lagi pelan-pelan. Dengan susah payah. Dengan tenaga. Dengan mata yang memancar. Dengan keyakinan bahwa kekuatannya sanggup untuk membawa batu ini terus naik ke atas, naik ke atas. Sampai di atas, dia kira sudah selesai. Ternyata batu itu jatuh lagi ke bawah. Kemudian dia kejar lagi, dia bawa lagi, terus sampai ke atas. Filsafat dia disebut absurdisme. Tidak jelas. Demikianlah hidup manusia. Hidup manusia tidak jelas. Hidup manusia tidak punya makna. Hidup manusia tidak tahu arah tujuannya. Saudara, ini menurut Albert Camus, seorang eksistensialis ateis yang tidak kenal Tuhan. Dia mengatakan, karena tidak jelas. Kemudian bagaimana? Bagaimana? Satu-satunya adalah menerima, menjalani hidup apa adanya. Wah, saya ini seringkali orang Jawa kan ngomong, wes gak opo, sing penting ngalir rai, gitu ya. Hidup itu mengalir saja. Saudara, kalau saudara punya pendapat tersebut, sebenarnya sadar atau tidak sadar, saudara sudah ikut Albert Camus, gitu ya. Gak jelas, ngalir kemana, tidak tahu, ngalir saja. Saudara, Albert Camus sudah mengatakan hal ini. Yes. Dia mengatakan, kehidupan yang penuh adalah
yang bisa membawa kita kepada kunci daripada kebahagiaan adalah ketika kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Saudara, ini eksistensialis ateis. Saudara, hari ini begitu banyak orang hidup sama seperti pengkhotbah mengatakan, kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jauh sebelumnya Salomo sudah memperingatkan manusia, tanpa Tuhan tak mungkin kita bisa menemukan makna hidup. Tanpa Tuhan tak mungkin kita menentukan arah hidup kita sendiri. Tanpa Tuhan tak mungkin kita hidup dengan penuh makna di tengah dunia ini. Maka perhatikan baik-baik di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita jatuh ke dalam kehidupan yang tidak jelas, ya, GJ, absurd. Apa yang saya lakukan sekarang untuk apa? Apa yang saya lakukan maknanya seperti apa? Apa yang mau saya bawa di dalam hidup saya yang singkat di dalam dunia ini? Saudara, pengkhotbah sudah menanyakan satu pertanyaan. Pertanyaan salah satu yang eksistensial di dalam hidup manusia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, jawab pertanyaan itu di dalam hidup kita. Apa gunanya engkau hidup dengan berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jawab pertanyaan ini untuk diri kita. Saya hidup untuk apa? Saya hidup gunanya untuk apa? Ini pertanyaan yang paling eksistensial yang harus ditanyakan di dalam hidup manusia. Jikalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, memang sia-sia hidup kita. Satu hari saya pergi ke rumah sakit, ketemu dengan seseorang. Kemudian dia mengatakan begini, hidup kok sakit terus, minta mati kok enggak mati-mati. Saudara, waktu saya dengar kalimat ini, tetis hidup manusia tanpa Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan. Kita beritakan Injil kepada dia. Hidup kok sakit terus, minta mati kok enggak mati-mati. Saudara, ini kalimat yang terus menerus sepanjang zaman orang itu pikirkan. Pengkhotbah sudah mengingatkan, hidup manusia itu kesia-siaan. Kesia-siaan belaka. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, pikirkan baik-baik. Saya sudah mulai tua, ya. Masih muda sih gitu ya. Tapi sudah mulai tua. Kenapa, saudara? Dulu pertama kali merintis di Sidoarjo, saya masih umur 36, 37. Itu naik dari lantai 1 sampai lantai 3 itu dengan lari-lari kecil masih bisa. Sekarang itu jalan kaki harus berhenti dulu lantai 2 gitu ya. Atur nafas gitu ya. Kalau langsung, waduh, di atas itu setengah mati sudah. Kemudian mulai pikir, wah, sudah tua. Waktu pikir sudah tua. Mulai pikir berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi masih bisa hidup? Berapa tahun lagi? Mulai pikir, Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan dalam waktu yang mungkin semakin pendek untuk melayani Engkau? Apakah gunanya saya ketika melakukan begitu banyak jerih payah di bawah matahari? Bapak, Ibu, rasa sekalian, hari ini saya ingin kita mengajak untuk melihat manusia dan makna hidup kita. Saudara, kita tidak seperti Sisyphus, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Albert Camus. Manusia menggelindingkan batu sampai ke puncak, kemudian jatuh lagi.
kemudian putar lagi, terus menerus tanpa henti, tanpa makna. Saudara, tidak demikian. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, ada tangan Tuhan yang di atas, yang menjadi puncak daripada semua kehendak Dia. Di mana ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita mengerjakannya dengan tujuan yang telah Dia tetapkan. Saudara, ini menjadi prinsip penting di dalam pelayanan kita. Kita manusia yang limited, sudah limited, polluted lagi, ya, sudah tercemar oleh dosa. Bukan hanya itu, sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana mungkin bisa menentukan arah jikalau bukan Tuhan yang memberi arah? Saudara, kita bukan seperti Sisyphus yang diperintah oleh para dewa yang gak jelas. Karena memang dewanya sendiri gak jelas, maka filsafatnya juga gak jelas. Maka dia tidak akan punya makna hidup yang pasti tidak jelas. Tetapi kita punya Allah-Allah yang jelas, Allah yang memberi kepada kita tujuan yang jelas, sehingga waktu kita berjalan di tengah dunia ini, kita tahu apa yang kita kerjakan itu jelas. Saudara, ini prinsip di dalam seluruh pelayanan kita. Di dalam Westminster Confessions ada satu kalimat yang saya rasa ini menjadi satu kalimat yang penting. Apakah tujuan ultimat dari hidup manusia? Apakah tujuan ultimat dari hidup manusia? Saudara, jikalau kita mengerti dan menjawab pertanyaan dengan tepat, maka kita tahu bagaimana menjawab pertanyaan pengkhotbah. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Dan kita bersyukur Westminster Confessions memberikan pertanyaan pertama dan memberikan jawabannya. Tujuan hidup manusia yang paling ultimat adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia. Memuliakan Allah dan menikmati Dia. Saudara, ini tujuan yang Allah tetapkan. Maka di dalam kita bergerak, di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita harus lihat tujuan yang Allah tetapkan. Saudara, di dalam hidup manusia begitu banyak hal yang sebenarnya kita harus sadar. Ada hal-hal yang Allah tetapkan, tak bisa diubah. Misalnya, saya dicipta seseorang laki-laki. Ini adalah ditetapkan oleh Allah. Maka saya harus memanggil dan berperan, bertanggung jawab seseorang laki-laki. Saya tidak bisa memilih. Tapi hari ini kita lihat mulai begitu banyak sekali peraturan-peraturan anak, bahkan di Amerika. Anak TK, kalau dia mau menentukan sekarang saya mau jadi laki-laki karena dia perempuan, atau dia perempuan menjadi laki-laki, itu adalah hak asasi dia. Saudara, Alkitab mengatakan tidak. Ada hal-hal yang memang Allah sudah tetapkan di dalam diri kita yang tidak bisa kita ubah. Kemudian bagaimana kita menghidupi panggilan dan tanggung jawab kita di dalamnya. Demikian juga di dalam tujuan hidup kita. Jikalau kita tidak kembali kepada tujuan yang Allah tetapkan untuk hidup kita, memuliakan Dia dan menikmati Dia, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jikalau kita hidup bagi Dia, maka kita tahu bagaimana kita menikmati Dia. Sisyphus di dalam karya dia Albert Camus mengatakan hidup untuk diri sendiri. Saudara, jikalau saudara hidup untuk diri sendiri, saya berani pastikan saudara akan jatuh ke dalam kehidupan yang gak jelas, absurdisme. Karena pengkhotbah sudah menuliskan kesia-siaan belaka, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bahkan memperoleh hikmat jikalau bukan Tuhan yang mengikat hidup kita, tidak ada gunanya sama sekali.
tidak ada gunanya sama sekali. Memperoleh kekayaan yang besar, jikalau tidak mengkaitkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, Alkitab memberi contoh begitu banyak mengenai hal ini. Tidak ada gunanya jikalau kita tidak hidup menurut tujuan yang Allah tetapkan. Adbert Camus mengatakan bahwa manusia adalah manusia yang bisa menikmati kepenuhan hidup jikalau dia bisa membebaskan dirinya untuk melakukan apa saja yang dia ingini. Saudara, jikalau semua manusia ikut pemikiran daripada Adbert Camus, saudara, apa yang terjadi? Kekacauan, kehancuran semua. Di dalam kitab Hakim-Hakim, ketika terjadi satu masa kegelapan, tidak ada arah, tidak ada pemimpin, Alkitab menuliskan masing-masing berjalan menurut keinginannya sendiri, menurut pengertiannya sendiri. Yang terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Maka pengkhotbah mengingatkan, sia-sia jikalau kita hidup tanpa tujuan yang pasti yang Allah tetapkan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang jelas, bukan dewa-dewa yang tidak jelas. Allah kita ketika dia memberi perintah kepada kita, dia tahu perintah itu benar, perintah itu sehat, perintah itu untuk membangun hidup kita. Allah tidak pernah memberikan perintah yang sia-sia, perintah yang tidak ada gunanya. Saudara, saya lagi merenungkan beberapa waktu yang lalu ini, pada waktu perang Hamas dan Israel sedang berlangsung. Karena ada istilah Gunung Sinai. Ya, istilah Gunung Sinai. Wah, orang-orang Israel ingin supaya ini orang-orang Palestina dibawa pergi ke Gunung Sinai. Dipaksa ke sana, keluar di sana, dan Mesir tidak mau. Sinai menjadi satu pemikiran saya beberapa waktu. Karena 40 tahun orang Israel di padang gurun, seolah sia-sia karena Tuhan yang memerintahkan mereka untuk berputar-putar selama 40 tahun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berputar-putar selama 40 tahun, apakah tidak ada gunanya? Berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, apakah tidak ada gunanya? Saudara, saya jawab ketika membaca kalimat tersebut. 40 tahun jikalau bersama dengan Tuhan berputar-putar di sana, tetap ada gunanya. Mengapa? Karena tiang awan memimpin pada waktu siang, tiang api memimpin pada waktu malam. Sudah 40 tahun itu menjadi seperti cepat berlalu begitu, karena Tuhan sertai. Dan 40 tahun yang kelihatannya sia-sia, tetapi nanti Tuhan mempersiapkan satu generasi untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Generasi yang kuat, generasi yang memiliki komitmen, generasi yang teguh menghadapi begitu banyak musuh di depan. Sudah 40 tahun sia-sia? Jawabnya tidak sia-sia. 40 tahun menjadi latihan yang Tuhan siapkan bagi satu bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berbeda dengan Adbert Camus, hidup tanpa tujuan. Karena dewanya tidak jelas, kasih perintah tidak jelas. Sudah batu sampai di atas, dibiarkan batu itu turun jatuh ke bawah. Kemudian dengan ketaatan dia yang naif dan bodoh, dia angkat lagi batu, dia naikkan lagi ke atas, turun lagi, jatuh lagi. Saudara, sering kali kita mendengar istilah manusia itu hidup. Hidup dia kadang di atas, kadang di bawah, seperti putaran. Kalau saudara pegang filsafat ini, maka saudara pegang filsafatnya Adbert Camus. Gak jelas. Saudara, sangat menyedihkan orang hidup seperti ini. Saudara, hidup kita penuh dengan perjuangan. Betul,
Hidup kita memang kadang jatuh, kadang bangun. Tetapi hidup kita jelas karena kita tahu kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita percaya. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu, kemana mata kita tertuju, kemana hati kita berpaut. Maka setiap kali mimbar gereja selalu ada salib di tengah. Semua jemaat melihat ke sini. Tetapi waktu melihat ke sini, dia lihat ada apa di belakang. Ada salib yang menjadi tujuan hidup kita. Ada salib yang menjadi patokan di dalam hidup kita. Salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara Albert Camus menuliskan satu kalimat yang mengganggu begitu banyak orang. Dan dipegang oleh banyak orang. Bahkan sampai hari ini. Jikalau manusia hidup tanpa Tuhan, dia memang hidup gak jelas. Tapi kita bukan hidup tanpa Tuhan. Kita hidup dipegang oleh Tuhan. Kita hidup dengan arah tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Maka kita tahu kemana apa yang saya kerjakan. Waktu saya menggelindingkan batu itu, saya menggelindingkan batu di mana itu adalah Allah yang berikan kepada saya. Dan waktu sampai di puncak, saudara, dia yang memegang bahwa batu itu tidak akan menggelinding kembali ke bawah. Mengapa? Karena dia yang jelas, yang memberi perintah yang jelas, yang memegang kita dengan kuat, sehingga kita tidak akan mungkin mengerjakan segala sesuatu dengan sia-sia. Maka membaca pengkhotbah harus baca sampai terakhir. Baru kita mengerti apa artinya hidup penuh dengan makna di dalam hidup kita yang singkat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bagian kedua kita bisa melihat bahwa manusia punya makna di dalam hidupnya. Karena manusia itu adalah homo faber. Homo faber itu artinya manusia adalah manusia yang mengerjakan sesuatu baru dia bermakna. Ya bayangkan kalau kita jadi apa saja kemudian kita tidak menjadi sesuatu, ya kemudian orang lain ngapain dia? Lagi apa dia? Sedang apa dia? Dia seperti orang apatis. Tidak ada gunanya. Orang lain melihat tidak ada gunanya. Dia sendiri juga akan melihat dirinya seorang yang tidak ada gunanya. Mengapa? Karena manusia dicipta oleh Tuhan itu sebagai homo faber. Manusia itu ada. Manusia itu ada untuk melakukan sesuatu. Maka ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan hanya sekedar untuk menikmati keindahan daripada ciptaan Allah. Bukan hanya sekedar. Allah memberikan satu perintah. Usahakanlah, perkembangkanlah taman ini. Saudara, ini menjadi satu dasar bahwa manusia adalah manusia yang punya makna karena dia adalah dicipta sebagai homo faber. Manusia bisa tahu bahwa dia adalah manusia karena dia telah melakukan sesuatu, bahkan telah mencapai pencapaian dia yang paling esensial, yaitu sebagai manusia. Saudara, ini prinsip penting di dalam hidup manusia. Maka pertanyaan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bisa kita jawab. Jikalau kita tahu pertanyaan, apakah Anda manusia? Apakah saya manusia? Kalau saya manusia, maka saya siapa? Saudara, kita adalah homo faber. Orang yang harus mengerjakan sesuatu. Sayangnya pemikiran daripada
absurdisme ini. Dia pikir manusia itu melakukan segala sesuatu jikalau dia bergerak, dia beraktivitas dengan menggelindingkan batu tersebut. Wah, saya telah menjadi sesuatu karena saya menggelindingkan batu tersebut. So, di dalam hidup kita menggelindingkan apa? Batu apa yang kita kerjakan? Kemana kita? Wah, di dalam lukisan daripada Sisyphus itu ya, itu matanya berbinar-binar. Bukan matanya layu tanpa harapan. Berbinar-binar. Tenaganya itu kelihatan sekali, gambaran daripada bukunya itu ototnya keluar semua. Artinya apa? Dia mengerjakan penggelindingan batu tersebut dengan sekuat tenaga. Saudara, dalam hidup manusia kita sedang mengerjakan apa? Dengan penuh semangat, dengan mata yang penuh harapan ke sana. Untuk mencapai satu pencapaian eksistensial seperti apa? Pemikiran daripada Albert Camus itu disebut dengan eksistensialis ateis. Seorang yang eksistens, yang ada, tetapi tanpa Tuhan. Maka filsafatnya tidak jelas. Tapi filsafat yang tidak jelas, absurdisme ini diambil oleh banyak orang. Bahkan sekarang era ini mulai muncul kembali filsafat-filsafat yang tidak jelas. Filsafat absurdisme, filsafat daripada hedonisme, stoikisme. Kalau sudah pergi ke Gramedia, muncul di dalam bentuk-bentuk modern, mempengaruhi begitu banyak orang. Hidup tidak jelas, tetapi di dalam Kristus kita jelas. Mengapa? Karena sebagai homo faber, orang yang melakukan sesuatu untuk mencapai pencapaian eksistensial, itu karena panggilan Tuhan di dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara, ini eksistensialis Kristen. Ya. Seseorang yang sudah bertobat, seorang yang menerima Kristus, seorang yang dilahirkan baru. Ini istilah-istilah yang penting di dalam iman Kristen. Manusia baru, kelahiran baru, manusia yang sudah diperbaharui di dalam batin dan roh. Ini menjadi kekuatan kita untuk berjalan di tengah dunia tanpa takut untuk menjadi sia-sia. Karena kita tahu, kita dicipta sebagai homo faber, melakukan sesuatu. Tetapi pencapaian eksistensial kita bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Dia yang memanggil. Dan Dia yang memanggil adalah Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Dia yang memberikan anugerah kepada kita untuk mengerjakan apa yang Dia ingin untuk kita kerjakan. Bapak, ini membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak sia-sia. Maka ketika ditanya, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Seorang yang mengkaitkan hidupnya dengan Tuhan akan dapat menjawab pertanyaan ini dengan kata apa? Banyak. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jawabnya banyak. Banyak. Karena saya mengerjakan segala sesuatu dengan jerih payah di bawah matahari. Bukan untuk diri saya, tetapi untuk Dia. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan panggilannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam pemikiran daripada absurdisme yang gak jelas, ya. Komitmen dari
Sisyphus ketika dia menggelindingkan batu tersebut. Komitmennya kepada siapa? Komitmennya kepada apa? Ini menjadi pertanyaan penting di dalam pencarian makna hidup kita. Kesimpulan daripada Albert Camus adalah tidak jelas. Mengapa? Karena sudah sampai di atas, batu itu gelinding, jatuh lagi ke bawah. Kok jatuh lagi ke bawah? Ya enggak apa-apalah, saya masih punya tenaga. Gelindingkan lagi ke atas. Sampai di atas, dia kira sudah selesai. Ternyata jatuh lagi ke bawah. Sudah berapa lama? Terus menerus. Sampai akhirnya muncul, waktu tidak jelas. Saudara, yang ketiga, pemikiran kita mengenai hal ini adalah kita punya makna di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tahu apa komitmen kita, kepada siapa kita berkomitmen, baru kita bisa tahu apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, komitmen apa? Komitmen kepada siapa? Komitmen untuk apa? Saudara, pikirkan baik-baik. Saudara, kata komitmen itu dari bahasa Latin, komiter. Ya, komiter itu ada dua kata. Pertama, kepercayaan. Yang kedua, itu penyatuan. Kalau saudara komitmen kepada satu hal, ya, karena saudara mau menyatu dengan dia. Kalau saudara mau menyatu dengan dia, maka saudara percaya dengan dia. Nah, ini komitmen. Saudara kan, ini Vikaris Esther lagi mimpin paduan suara. Ya. Kita akan bikin paduan suara untuk semua yang diundang untuk ikut dalam paduan suara. Sudah ditetapkan. Kita latihan, misalnya hari tertentu kita bersama-sama. Maka semua yang ikut harus punya komitmen. Ya. Komitmen untuk bersama-sama latihan di dalam paduan suara. Hari tertentu. Mengapa? Karena saya mau menyatukan hati. Ini komitmen. Menyatukan. Kemudian pada waktu saya menyatu di sana, ada kepercayaan. Saudara, itu komitmen. Saya waktu memikirkan mengenai filsafat absurdisme. Mengapa filsafat ini mempengaruhi begitu banyak orang? Kemudian menghancurkan hidup banyak orang. Hidup banyak orang menjadi tidak jelas. Saudara, kalau hidup orang tidak jelas, itu kemungkinannya cuma dua. Pertama, dia mati bunuh diri. Yang kedua, dia jadi gila. Cuma dua. Sampai mati, akhirnya dia akan sampai kepada kesimpulan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kalau berhenti sampai di sana, hidup manusia memang betul-betul sia-sia. Kenapa? Karena komitmen kepada dewa yang tidak jelas. Komitmen kepada satu yang tidak jelas. Bukan hanya itu. Kadang-kadang kita komitmen bukan kepada dewanya. Komitmen kepada batu yang kita gelindingkan. Padahal batu yang kita gelindingkan ini tidak jelas, sampai di atas, dia gelinding lagi, jatuh ke bawah. Pikirkan di dalam hidup kita. Kita komitmen kepada apa? Atau lebih tepat, kita komitmen kepada siapa di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam hidup manusia ini, pertanyaan apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari harus dijawab oleh setiap kita. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan ini, kita akan terus hidup di dalam kesia-siaan. Kita harus breakthrough, melintasi semua ini. Hidup kita tidak pernah sia-sia.
Hidup kita tidak pernah sia-sia. Tuhan menaruh kita di dalam waktu. Tuhan menaruh kita di dalam ruang. Punya maksud yang Dia tetapkan. Punya tujuan yang sudah Dia tetapkan. Dan Dia punya arah bagi kita. Bukan hanya itu. Dia juga memberikan kepada kita potensi untuk menjadi homo faber. Pertanyaannya adalah, kita komitmen kepada Dia atau tidak? Maka pengkhotbah menutup di dalam bagian ini. Di dalam pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Menjadi kunci daripada seluruhnya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, kata kunci di dalam bagian terakhir adalah takutlah akan Allah. Hidup yang berpaut kepada Allah terus menerus membawa kita untuk hidup bermakna di tengah dunia ini. Saya ada satu poin lagi sebenarnya ingin saya sampaikan. Yaitu makna hidup ditemukan bukan di dalam individualisme, tetapi di dalam komunitas. Saudara, ini sebab Tuhan memanggil bukan satu orang kemudian menjadi Superman. Dia panggil orang-orang yang lemah. Dia kumpulkan bersama-sama. Dia bangun satu gereja. Kumpulan daripada orang-orang percaya. Untuk bersama-sama menggelindingkan batu tersebut di tengah dunia ini. Saudara, ini gereja. Gereja mengerjakan kehendak Allah, panggilan Allah, tujuan Allah. Bukan sendirian, tetapi bersama-sama. Ini membawa kita kokoh teguh berdiri di tengah dunia ini. Kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita untuk terus hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian dari lembar ini yang sangat indah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Senangnya berjalan dengan Tuhan, hatiku kagum kepadanya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang mulia. Aku kuat sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah yang sejati. Allah yang memberi perintah kepada kami. Allah yang memanggil kami. Adalah Allah yang jelas. Allah yang senantiasa menyatakan kehendak-Mu dan memimpin hidup kami hari demi hari. Karena Tuhan, tolonglah kami di tengah perjalanan kami di dunia ini. Engkau terus berjalan, menuntun langkah kami. Sekali boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk pencapaian eksistensial kami, tapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau. Biarlah setiap kami di tempat ini boleh mengerjakan panggilan kami masing-masing untuk menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan boleh menikmati Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan, pimpin kami. Hidup kami boleh menjadi hidup yang jelas dan hidup yang tidak sia-sia. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Kita tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan segala abad, segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Dan sementara nanti persembahan akan dikumpulkan, kantong yang merah dipakai untuk semua pelayanan yang rutin, dan kantong yang biru akan dipakai untuk pelayanan yang dikelola oleh sinode. Mari kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan sambil naikkan pujian nomor yang keempat. Ya. Tiap langkahku, bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ku senangnya berjalan dengan Tuhan, hatiku kagum kepada-Nya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal duang. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang mulia. Aku kuat sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi
tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait ketiga, di dalam Tuhan saja percaya, tiada kan hidup kekal. Jalan menuju surga, ke sana aku dibawanya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Amin. Kita akan mengakhiri suri ibadah kita. Kita naikkan doksologi. Puji hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Dan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Allah Putra, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai hidupmu, menguatkan dan meneguhkan engkau untuk terus hidup melayani Dia, mengerjakan panggilannya yang sudah Dia tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati setiap kita.